Pimpinan kelompok teroris yang selama ini menjadi buron, yakni Santoso, berhasil dilumpuhkan dan tewas tertembak di tangan pasukan Satgas Operasi Tinombala. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan Santoso alias Abu Wardah tewas dalam baku tembak di Pegunungan Tambarana, Poso, Sulawesi Tengah pada Senin malam. Kepastian itu diperoleh Tito berdasarkan pemeriksaan sidik jari jenazah. Betulkah aksi terorisme di Indonesia akan lumpuh pasca tewasnya gembong teroris Poso Santoso? Bagaimanakah kelanjutan operasi Tinombala pasca tewasnya Santoso? Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat terorisme Al-Haidar dan akan bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Selamat malam Mas Al-Haidar. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Iya. Dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog kali ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tampak di layar televisi Anda. Baik, saya mulai saja dengan Mas Al-Haidar. Ini kalau kita lihat, betulkah terorisme di Indonesia akan lumpuh pasca tewasnya Santoso? Iya, sepertiga lumpuh ya, karena ada 3 kelompok teroris yang utama di Indonesia, Neo JI, kemudian MIT yaitu kelompok Santoso, dan kemudian kelompok MIB, Mujahidin Indonesia Barat, kelompok Abu Roban ya. Dan dengan tertangkapnya dan syahidnya kelompok Abu Wardah ini, maka 1 dari 3 kelompok itu sudah dipastikan sudah berakhir. Oke, kalau tadi Anda menyebutkan sebenarnya ada 3 kelompok, jadi ini hanya sepertiganya saja. Tapi kenapa selama ini hanya difokuskan kepada kelompok Santoso ini? Karena 2 kelompok yang lain itu belum begitu aktif ya, dan mereka belum mendapatkan sebuah tempat, belum tamkin istilahnya. Jadi baru tanzim. Artinya mereka belum menguasai tempat, wilayah, ataupun kaidah aminah. Jadi kalau belum ada tempat, maka itu belum dianggap operasional, masih berada di bawah di bawah tanah lah begitu. Oke, jadi walaupun kelompok Santoso ini sudah dilumpuhkan karena ini berarti operasi seperti Tinombala seperti ini, meskipun satgas-satgas seperti ini tidak bisa dihentikan begitu saja pekerjaannya berarti? Iya, betul. Ini nggak boleh dihentikan karena kelompok ini kan pasti nanti akan ada sisa-sisanya dan mereka akan melarikan diri apakah ke Mindanao atau ke kelompok yang lain. Tapi kemungkinan untuk melarikan diri ke kelompok Mujahidin Indonesia Barat agak susah karena mereka lebih terbiasa untuk berada di wilayah timur dan di wilayah perbatasan ya. Jadi saya kira memang ini harus dikejar terus supaya jangan ada lagi yang bisa melanjutkan begitu ya. Karena juga Santoso dan Basri juga tidak menentukan satu wasiat apapun kepada anak buah dari kelompok ini untuk melanjutkan kekuasaannya. Kalau misalnya kita lihat, Anda mengatakan mereka yang 2 kelompok lagi itu memang belum punya wilayah untuk penetapan sebagai wilayah kekuasaan mereka. Nah, apakah dari sisa-sisa kelompok yang ada ini memungkinkan tidak mereka untuk kemudian menjalin kekuatan dengan 2 kelompok tadi sehingga akhirnya bisa menjadi besar seperti kelompok MIT? Kalau kelompok Neo JI dan kelompok MIB itu hanya bersifat hit and run saja. Kalau kelompok yang seperti Abu Wardah ini, MIT, itu mereka bisa bertahan. Bisa mempertahankan sebuah lokasi tertentu, bahkan bisa mengklaim. Walaupun ini belum terjadi ya, hanya kelompok Abu Sayyaf saja yang di Filipina Selatan yang sudah bisa melakukan klaim terhadap itu. Nah, dengan tidak adanya kelompok MIT ini lagi, maka kemungkinan besar kelompok MIB dan Neo JI ini akan mencari sebuah lokasi di mana mereka akan menjadikan sebagai lokasi yang tidak begitu dijaga oleh pemerintah, terutama aparat, itu untuk dikuasai sebagai kaidah aminah. Oke. Baik, berapa sih sebenarnya jumlah anggota terorisme Santoso ini sebenarnya? Enggak pernah lebih daripada 100 ya, dan jumlah mereka sekarang ini tinggal, kalau tidak salah saya tinggal 17. Pemerintah menyebutnya sekitar ada 19. Jadi saya kira juga antara 14 mungkin ya yang masih tersisa sekarang, karena banyak juga yang sudah melarikan diri. Oke, baik. Ada tadi dikatakan kaki tangan Santoso sebenarnya masih berkeliaran dan masih harus dicari karena kemungkinan masih bisa merekrut anggotanya kembali. Kami akan membahas mengenai permasalahan itu nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.